Halo semua, perkenalkan nama saya Reno Dwi Cahyo Prihantoro. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana Fakultas Ilmu Komunikasi, Program Studi Marketing Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Teori Komunikasi dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Yoyo Heriah, SPD MSI. Yang berjudul Implementasi Teori Prosemix Edward D. Hall dalam Kehidupan Sehari-hari. Sebelum kita masuk ke teorinya, kita harus tahu dulu nih komunikasi nonverbal itu apa sih? Jadi teman-teman, komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata dalam proses penyampaian informasi ataupun pesannya, melainkan menggunakan gerakan atau isyarat seperti bahasa tubuh, mimik wajah, kontak mata, dan lain-lain. Setelah kita tahu dari pengertian komunikasi nonverbal, langsung aja kita ke teorinya. Teori Prosemix Edward D. Hall adalah teori yang dikemukakan oleh antropologis Edward D. Hall pada tahun 1966. Teori ini tuh berfokus pada analisis persepsi manusia atas ruang pribadi dan sosial, bagaimana cara manusia menggunakan ruang dan pengaruh ruang dalam teori. Adapun asumsi dari teori tersebut, yang pertama, manusia dapat berkomunikasi dengan berbagai macam cara, tidak hanya dengan bahasa verbal. Dan menurut Edward D. Hall, belum tentu semua konsep pesan dapat diwakili oleh kata-kata dalam bahasa verbal. Dan juga ruang atau jarak juga berkaitan erat dengan interaksi antar manusia yang berlandaskan pada ciri-ciri budaya tertentu. Yang terakhir, karena manusia merupakan bagian dari suatu kebudayaan, memiliki variasi ruang pribadi. Selanjutnya yaitu kategori jarak menurut Edward D. Hall. Yang pertama, jarak intim kurang dari 50 cm, contohnya seperti sepasang kekasih. Yang kedua, jarak pribadi 50 cm hingga 1,5 meter, contohnya seperti dua orang yang sedang curhat. Dan yang ketiga, jarak sosial 1,5 meter hingga 3 meter. Contohnya seperti presentasi di depan banyak orang dalam suatu ruangan. Dan yang terakhir, jarak publik lebih dari 3 meter, contohnya seperti pidato. Pada jarak ini, orang yang belum memiliki hubungan yang akrab secara fisik akan dirasa mengganggu, karena adanya jarak yang terlalu dekat dan melewati batas wilayah seseorang, sehingga ketidaknyamanan pun muncul terhadap kedua orang tersebut. Jarak ini merupakan jarak yang nyaman untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam jarak ini, kita masih dapat melihat banyak detail dari seseorang. Dalam jarak ini, kita dapat benar-benar melihat dan mendengar dengan jelas seseorang yang ada di depan kita, dari atas kepala hingga ke bawah. Dalam jarak ini, komunikasi kepada sekelompok publik, contohnya calon ketua, sedang memaparkan visi dan misinya untuk meyakinkan para pendukungnya.